Saudara sekalian, hari ini saya sampaikan dengan firman Tuhan. Topiknya adalah melihat berbagai kemungkinan. Saudaraku, ada banyak kali ya, saudara sekalian, ketika kita menghadapi masalah, saya berpikir bahwa kita harus selalu siap untuk melihat bermacam-macam kemungkinan. Bagaimana yang satu, kemungkinan yang kedua, kemungkinan yang ketiga, dan itu sesuatu yang harus kita biasakan di dalam diri kita. Dan kita akan melihat ya satu kisah di dalam Alkitab kita tentang Yesus yang menyembuhkan orang sakit di kolam Bethesda, ya. Dan situ kita semua saya yakin sudah tahu cerita ini, ya. Ketika Yesus ada di kolam Bethesda, masuk ke dalam kolam Bethesda, ruangan itu, saudara sekalian, Yesus menemukan banyak orang sakit, tetapi Yesus bertemu dengan satu orang yang spesial. Ini orang yang sudah lumpuh selama 38 tahun, ya. Di dalam kitab Yohanes pasal yang kelima, ayatnya yang ke-6 dan ke-7, di situ dikatakan satu pertanyaan yang Yesus sampaikan kepada orang yang lumpuh ini, maukah engkau sembuh? Dan jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada yang menurunkan aku ke kolam apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Saudara sekalian, dari kisah ini ya, dikatakan bahwa banyak orang ketika airnya goncang, orang yang pertama masuk ke kolam itu menjadi sembuh. Dan orang lumpuh ini sudah melihat keadaan itu, sudah melihat kejadian itu selama 38 tahun. Jadi saya yakin sekali bahwa selama 38 tahun ini ada banyak yang dia lihat orang-orang yang sembuh. Jadi dia percaya bahwa dia juga bisa sembuh kalau ada orang yang bisa mengangkat dia, memasukkan dia ke kolam itu. Dan dia menunggu terus selama 38 tahun ini dan tidak kunjung datang. Hari ini saya ingin saudara sekalian untuk kita belajar ya dari kesalahan orang lumpuh ini, ya, untuk supaya supaya kita sendiri ketika kita punya masalah, kita tidak bersikap, kita tidak mengambil jalan seperti atau pikiran seperti yang dipikirkan oleh orang lumpuh ini. Saudara sekalian, yang pertama ya, kita akan belajar apa sih kesalahan apa yang ada pada orang lumpuh ini. Yang pertama, dia menilai bahwa keadaan sekarang dengan yang lalu, menilai keadaan yang sehari ini dinilai menurut keadaan yang sudah lalu. Dia menilai, saudara sekalian, apa yang ada sekarang ini dinilai dari pengalaman-pengalamannya masa lalu. Dan ini satu kesalahan. Banyak kali kita nggak bisa maju karena hal yang sama, ya, karena hal yang sama. Kita berpikir bahwa keadaanku seperti ini. Waktu yang lalu, waktu yang sudah berjalan, keadaan seperti ini itu nggak bisa, ya. Waktu yang lalu bahwa orang itu hanya sembuh ketika orang itu pertama kali dia masuk ke kolam itu. Pikiran itu selalu ada di benak orang lumpuh ini. Dia tidak tahu bahwa yang mendatangi dia hari itu adalah Yesus Allah penyembuh itu. Saudara sekalian, ketika Yesus tanya kepada dia, maukah engkau sembuh? Jawaban ini sebetulnya ini pertanyaan yang sangat sederhana sekali. Jawabannya iya atau tidak, itu aja jawabannya. Tetapi saudara sekalian, orang lumpuh ini bukan menjawab ya atau tidak. Dia jawaban yang dia kemukakan adalah keluhan-keluhannya. Tuhan, dia mengatakan ya, kita ulangi tadi itu ya. Dia mengatakan, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam apabila airnya mulai goncang. Tuhan, aku ini gak ada orang yang mau nolongin aku, gak ada orang yang mau bawa aku masuk ke kolam ketika airnya goncang. Dan kalau aku berusaha dengan diriku sendiri, sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah mendahului aku. Jadi itu keluhan, saudara sekalian, bukan jawaban, tetapi keluhan. Nah, banyak kali juga saya berpikir bahwa mungkin kita mentertawakan orang lumpuh ini, tetapi itulah keadaan yang mungkin banyak juga kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita doa kepada Tuhan,
Yang kita kemukakan cuma keluhan-keluhan kita saja. Saya berpikir, saudara sekalian, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tahu persoalan kita. Allah yang sudah mengerti keadaan kita. Allah yang tahu. Jadi, saudara sekalian, kita nggak cerita pun Allah sudah tahu keadaan kita. Tinggal hati kita ini loh, mau, ingin, sungguh-sungguh mau atau tidak sebetulnya. Percaya, sungguh-sungguh percaya atau tidak. Jadi doa kita adalah doa yang sungguh-sungguh yakin, percaya, atau kita setengah percaya, tidak percaya sebenarnya. Tapi Yesus adalah Yesus yang penuh dengan belas kasih-Nya. Dia mengatakan kepada orang lumpuh ini, bangunlah, angkat tilammu, berjalanlah. Saudara sekalian, dan seketika itu juga orang lumpuh itu berjalan lagi. Saudara sekalian, saya ingin katakan, tidak ada keadaan, tidak ada sesuatu halangan atau batasan apapun yang bisa menghalangi jalan Tuhan untuk menyembuhkan kita. Nggak ada. Apapun itu, keadaan yang begitu sulit kah, ya, ketidakmungkinan kah, tidak ada pertolongan dari orang lain kah, atau apa saja, nggak ada batasan-batasan yang bisa menghalangi jalan Tuhan untuk menyembuhkan kita. Keadaannya mungkin seperti tidak mungkin, saudara sekalian. Kalau kita lihat seperti nggak mungkin ini bisa terjadi. Tapi percayalah bahwa Tuhan punya banyak jalan. Tuhan punya banyak cara untuk membuat kita bisa pulih kembali. Ya, jadi jangan cuma andalkan pikiran kita. Ya, nah nggak mungkin lah. Aku nggak mungkin bisa pulih lah. Keadaan keuanganku nggak mungkin lah bisa pulih lah. Karena kita membandingkannya dengan waktu-waktu yang lalu, saudara sekalian. Tetapi hari ini saya ingin ketika kita bertemu dengan Tuhan, itu sesuatu itu pasti terjadi. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, saya yakin bahwa Tuhan punya cara untuk menolong kita. Tuhan punya cara untuk memulihkan kita. Dan itu penting. Jadi jangan cuma tergantung kepada waktu yang lalu, saudara sekalian. Tetapi ayo kita percaya. Kalau engkau datang kepada Tuhan, datang dengan hati yang percaya bahwa Tuhan punya banyak cara untuk melakukan sesuatu dan memulihkan keadaan kita. Saudara sekalian, Allah itu tidak dibatasi oleh waktu. Allah tidak dibatasi oleh waktu-waktu yang lalu, ya, keadaan kita yang lalu. Kekecewaan, kegagalan kita di waktu yang lalu. Itu bukan patokan bahwa kita tidak bisa berhasil. Bukan. Pada waktunya Tuhan, semuanya akan bisa berubah. Saudara sekalian, kita mesti yakin akan hal ini. Jadi jangan sekali, saudara sekalian, kita cuma melihat keadaan kita. Tetapi pada waktunya Tuhan, semuanya bisa berubah. Waktu yang lalu tidak ada yang memperhatikan mungkin. Waktu yang lalu tidak ada yang menolong kita mungkin. Dan itu membuat kita putus asa. Kita mulai berpikir bahwa keadaan ini tidak mungkin lebih baik. Dan pikiran ini saya tulis, ini satu pikiran yang keliru, pikiran yang salah. Tuhan Yesus mengatakan kepada orang yang lumpuh sudah 38 tahun ini, berdirilah, angkat tempat tidurmu, angkat tilammu, dan berjalanlah. Saudara sekalian, hari ini saya ingin mengatakan, tidak ada hal yang membuat lumpuh seperti sikap bahwa keadaan tidak bisa berubah. Kalau kita mempunyai sikap hati bahwa keadaanku tidak bisa berubah, itulah yang akan membuat kita lumpuh terus, saudara sekalian. Maka sikap itulah yang harus kita berubah, sikap hati kita. Sikap hati yang percaya kepada Tuhan. Sikap yang mau menantikan Tuhan. Sikap yang mempunyai pengharapan, berpengharapan kepada Tuhan. Saudaraku, ayo kita lakukan seperti ini. Mungkin keadaan kita tidak baik. Mungkin keadaan kita ya tidak mengenakkan. Dan kita menunggu pertolongan-pertolongan orang lain. Kita menunggu keadaan kita berubah. Kalau kita mempunyai sikap bahwa aduh sudah nggak ada orang yang mau nolong aku. Tidak mungkin keadaan ini bisa berubah. Sikap seperti ini akan melumpuhkan kita. Tapi hari ini, pagi ini, ayo kita percayalah kepada Tuhan. Dialah sumber segala sesuatu yang kita perlukan. Saudara sekalian, jadi kesalahan yang pertama dari orang lumpuh ini adalah
bahwa dia menilai keadaannya sekarang dengan hal-hal yang dulu. Itu salah. Saudara sekalian, keadaan yang sekarang tidak selalu ditentukan oleh hal-hal yang lalu. Tidak selalu sama. Ketika engkau bertemu dengan Tuhan, ketika Yesus ada berdiri di depanmu, segala sesuatu bisa berubah. Ketika Yesus berdiri di depan orang lumpuh itu, segalanya bisa berubah. Yang kedua, saudara sekalian, orang lumpuh ini kesalahan yang kedua adalah dia melihat persoalannya dan ketidakmungkinannya. Hanya melihat persoalan, hanya melihat masalah, hanya melihat situasi yang tidak mungkin. Fokus hanya kepada itu. Itulah kekeliruan. Saudara sekalian, kita tidak mungkin bisa pulih ketika kita hanya fokus kepada masalah kita, persoalan kita saja. Kita nggak mungkin bisa pulih ketika kita hanya berpikir ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan, catat di sini, bila airnya goncang, Tuhan, tidak ada orang yang menolong aku. Dan ketika aku berusaha menuju ke tempat itu, orang lain sudah datang mendahului aku, sudah datang lebih dulu. Saudara sekalian, Tuhan tidak tanya ini. Sekali lagi, Tuhan tidak tanya mengapanya. Tuhan tidak tanya keadaanmu. Yang ditanya adalah mau atau tidak mau. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau pulih? Betapa berat mungkin situasi saudara. Yang saudara lihat ini tidak mungkin lagi. Betapa berat itu. Tetapi pertanyaan Tuhan tetap sama. Mau atau tidak? Maukah engkau sembuh? Maukah engkau pulih? Saudara sekalian, ayo kita jawab Tuhan kita ini. Aku mau Tuhan. Aku mau sembuh. Aku mau pulih. Saudara sekalian, beda antara orang optimis dan pesimis adalah orang optimis itu melihat kemungkinan di dalam persoalan. Tetapi orang yang pesimis itu melihat persoalan di dalam kemungkinan-kemungkinan. Itulah bedanya. Kita mau optimis, artinya melihat kemungkinan-kemungkinan yang ada di dalam persoalan kita. Atau kita menjadi orang yang pesimis, melihat persoalan, masalah di dalam segala kemungkinan yang ada. Orang yang optimis itu melihat persoalan ini sebagai suatu kesempatan. Tetapi orang yang pesimis melihat persoalan ini adalah sebagai satu rintangan. Kita mau pilih yang mana, saudara-saudara? Tapi landasan dari optimisme itu haruslah imanmu kepada Tuhan, percayamu kepada Tuhan. Kalau engkau mengakui Allahmu yang sanggup, bukan kekuatan kita, bukan kepandaian kita. Optimisnya bukan didasarkan kepada kemampuan diri sendiri, tetapi kita optimis karena kita punya Allah yang besar. Kita optimis karena kita punya Allah yang mengasihi kita. Kita optimis karena kita punya Allah yang siap menolong kita. Kita terus berpengharapan, menantikan jawaban Tuhan. Oleh sebab itu, saudara sekalian, selalu libatkanlah Allah di dalam segala persoalanmu. Jangan pernah engkau menghilangkan atau engkau melupakan Allah di dalam segala masalah-masalahmu. Tetapi selalu libatkan Tuhan di dalam semua masalahmu. 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-8 dan ke-9. Ini satu contoh dari sikapnya Paulus, ya, sikapnya Paulus. Ketika Paulus ada di Efesus, dia menulis surat kepada jemaat di Korintus. Dia mengatakan, tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini di Efesus banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Sekalipun ada banyak tantangan, ada banyak penentang. Dan inilah sikap Paulus. Dia lebih memilih tinggal di Efesus karena menurut dia, bagi Paulus, di sini itu banyak kesempatan,
banyak kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Sekalipun di sini ada banyak tantangan, sekalipun di sini ada banyak penentang-penentang, sekalipun di sini ada banyak orang yang tidak suka kepadaku, yang ingin membinasakan aku. Paulus tahu itu. Tapi Paulus menulis seperti itu, saudara sekalian. Aku lebih suka tinggal di sini karena di sini banyak kesempatan. Di sini ada banyak kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan pekerjaan-pekerjaan yang penting. Coba bandingkan mungkin dengan sikap kita. Coba bandingkan dengan sikapmu. Coba bandingkan kalau engkau tinggal dalam keadaan Paulus ini. Apakah kita akan sama menulis seperti ini? Aku akan tinggal di sini karena banyak kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan besar. Atau kita ngomong, ya aku akan cepat-cepat pergi dari sini karena terlalu banyak penentang-penentang, terlalu banyak masalah. Nah, inilah sikap saudara sekalian. Kita mau optimis walaupun banyak penentang, tapi ini adalah kesempatan yang besar untuk mengerjakan banyak pekerjaan-pekerjaan yang besar. Saudara sekalian, ayo kita lihat Musa yang dia ngomong sama Tuhan, aku nggak bisa, nggak ada kemampuan untuk ngomong kepada Firaun. Tapi Tuhan pakai Musa. Ketika Tuhan memilih Musa, dia melengkapi Musa, dan Musa bisa melalui mulutnya. Ada banyak orang yang bisa bertobat, ya, ada banyak orang yang bisa keluar, dan ada banyak hal mujizat-mujizat yang dilakukan. Saudara sekalian, Petrus juga, dan juga orang lumpuh ini, orang lumpuh di kolam Bethesda ini, semuanya saudara sekalian dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya Tuhan. Ketika dia berdiri, ketika dia sudah bisa berjalan, dia jadi saksinya Tuhan. Hari ini yang ketiga, saudara sekalian, jangan cuma kita melihat ketidakmungkinan, ya saudara sekalian. Jadi semuanya mungkin. Yang ketiga, kesalahan yang ketiga, melihat apa yang tidak ada, yang dia tidak miliki, dan bukan melihat apa yang telah dia miliki. Dan ini juga sering kita alami. Kita ini selalu, saudara sekalian, memperhatikan kepingin yang kita tidak punya. Kita ngomong sama Tuhan, kita nggak bisa ini, nggak bisa itu, karena aku nggak punya ini. Bukan kita percaya bahwa dengan apa yang kita miliki ini, kita bisa melakukan ini atau itu. Tapi selalu di dalam kebiasaan kita selalu melihat, kalau seandainya saja aku punya ini, kalau seandainya saja aku punya ini, maka aku bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan ini. Jadi kita ini lebih fokus kepada apa yang kita tidak miliki, bukan fokus kepada apa yang telah kita miliki. Dan ini suatu kesalahan. Saudara sekalian, Allah itu selalu mulai dengan apa yang kita miliki sebelum dia memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Apa yang ada pada kita itulah yang akan dipakai oleh Tuhan. Ya, akan dipakai untuk membuat mujizat. Apa yang ada pada kita, bukan apa yang tidak ada pada kita. Musa cuma punya tongkat, tapi melalui tongkat Musa inilah Musa bisa memimpin bangsa Israel, ya, keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Daud, ketepel Daud, alat yang sederhana, itulah yang dia punya, dan itu pula yang dipakai oleh Allah sehingga Daud bisa mengalahkan Goliat. Petrus, apa yang dia punya? Perahu, dan itu pula yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik itu, dan setelah itu mengubah Petrus dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Saya berpikir demikian juga, saudara sekalian. Orang yang lumpuh 38 tahun ini orang ini punya kepercayaan. Hatinya percaya bahwa kalau saja aku bisa masuk ke dalam air itu yang pertama, pasti aku akan sembuh. Dia melihat orang lain masuk, dan dia melihat orang lain sembuh. Dan kepercayaannya makin bertambah. Tuh,
aku pasti bisa sembuh. Kalau saja aku bisa masuk ke kolam itu. Ada makin banyak orang yang makin dia lihat, makin banyak pula dia imannya atau kepercayaannya makin tinggi. Tetapi ketika dia melihat kepada dirinya, tapi ini nggak mungkin. Aku ini lumpuh. Aku nggak mungkin bisa mendahului orang-orang lain yang punya sakit lain. Keadaanku ini lumpuh, jadi aku nggak bisa sampai kepada kolam itu. Ketika dia melihat keadaan dirinya, maka dia lemah. Dia imannya, kepercayaannya juga akan menurun. Jadi saudara sekalian, yang saya ingin katakan adalah orang lumpuh ini punya kepercayaan. Orang lumpuh ini juga punya hambatan. Sekarang saudara sekalian, kepercayaan, iman adalah satu hal yang Tuhan minta bila Tuhan ingin mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kita. Mulainya harus dari kita percaya dulu. Mulainya harus dari kita mau dulu. Aku mau. Setelah mau, aku percaya bahwa Engkau bisa. Saudara sekalian, itu loh yang harus ada. Dan orang lumpuh ini punya kepercayaan. Tapi percayaannya salah. Dia berpikir bahwa hanya kolam air itu saja yang bisa menyembuhkan dia. Dia tidak tahu bahwa yang berdiri di depannya adalah Allah yang luar biasa. Allah yang bisa menyembuhkan. Gak usah. Dia adalah Allah yang penyembuh itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pahlawan-pahlawan yang tertulis di dalam Alkitab kita bukanlah pahlawan karena talenta-talenta mereka. Pahlawan-pahlawan yang ditulis dalam Alkitab kita bukanlah disebut pahlawan karena kepribadian mereka. Bukanlah disebut pahlawan karena kepandaian mereka, tetapi mereka disebut pahlawan karena iman mereka. Ayo kita tambahkan terus, jangan pernah lupakan. Kita harus semakin hari semakin percaya kepada Tuhan kita. Dia Allah yang mengasihi kita, Dia Allah yang besar, Dia Allah yang sanggup memulihkan keadaan kita. Amin.